Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah 2. Di dalam semangat untuk mempersiapkan dan membentuk diri guna menjadi umat yang berani percaya di segala situasi dan kondisi kehidupan, marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 5 bait 1 dan 2, Seluruh Dunia, Hai Nyanyikanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percaya dalam kehidupan beriman merupakan sebuah kata kerja aktif yang membutuhkan keberanian. Apabila kita berkaca pada pengalaman Abraham, yakni ketika ia memutuskan untuk berani percaya pada janji-janji Allah, maka kita dapat belajar bahwa hidup bersama Allah dengan segala janji-janjinya membutuhkan keberanian. Kita selayaknya Abraham pada saat menerima janji Allah, perlu menjalani hidup dengan segala misteri, permasalahan, duka, dan tantangan yang berada di luar kendali kita sebagai manusia. Namun, jika kita menaruh kepercayaan pada Allah Sang Sumber, maka apakah lagi yang perlu kita khawatirkan? Saya, Pendeta William Surya Rifai, mengajak kita bersama untuk menghidupi bentuk berani percaya sebagai umat yang dikasihi Allah. Sekarang, dalam persiapan pembentukan diri, marilah kita mengakui segala dosa dengan rasa sesal di hadapan Allah. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dimaksud darahmu. Aku datanglah, Tuhan.
dosa-dosa dan segala pelanggaranku ya Tuhan, janganlah kau ingat. Ingatlah kepadaku sesuai kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Umat Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dahsyat kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa.
Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha penyayang. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami dan terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama menjadi umat-Mu. Kami boleh bersama-sama memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Dan kami pun bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama membaca, merenungkan Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 tertulis demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, menyampaikan salam dari Jemaat GKI Beringin di Kota Semarang. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan persekutuan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang penulis bernama Jason Aponcio. Dia pernah menuliskan sebuah kalimat yang menarik demikian. Dengan membaca Alkitab, kita belajar untuk mengenal Allah.
Semakin banyak kita mengenal Allah, semakin kita mengasihi dan percaya kepadanya. Dengan membaca Alkitab, kita belajar untuk mengenal Allah. Semakin banyak kita mengenal Allah, semakin kita mengasihi dan percaya kepadanya. Bapak Ibu, ini sebuah kalimat yang menarik. Karena di dalam kalimat ini, Jason Alphonsio mengkaitkan antara pengenalan akan Tuhan dengan iman. Bahwa ketika seorang beriman kepada Tuhan, maka iman itu harus dilandasi atau dibangun di atas sebuah fondasi, yakni pengenalan akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, maka kita tidak punya keberanian untuk percaya. Tanpa pengenalan akan Tuhan, bukan tidak mungkin, justru kita membangun iman di atas fondasi yang salah. Dan lebih jauh, Jason Alphonsio pun mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita ingin agar iman kita bertambah dewasa, maka kita harus bertumbuh dan bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara, ada sebuah keterkaitan yang erat antara pengenalan akan Tuhan dengan iman. Antara pengenalan akan Tuhan dengan keberanian bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, dalam kelas katekisasi di gereja kami, biasanya di awal pertemuan saya menjelaskan kepada peserta katekisasi kenapa kelas katekisasi itu penting sebelum seorang menerima sakramen baptis dan mengaku percaya. Saya mengatakan bahwa di dalam iman Kristen seharusnya iman itu dilandasi oleh pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan hanya dengan bertumbuh dan bertambah dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita pun akan bertumbuh dan bertambah di dalam iman dan cinta kita kepada Tuhan. Namun yang menjadi masalah, tanpa bermaksud menghakimi, ada begitu banyak orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, yang menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Akibatnya, dia salah paham dengan Tuhan dan apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, tipikal orang seperti ini ternyata bukan barang baru. Karena pada masa pelayanan Tuhan Yesus pun ternyata orang-orang seperti ini sudah ada. Dan ironisnya, orang-orang seperti ini ternyata para murid. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 31, di sana penulis Injil Markus membuka dengan sebuah keterangan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menanggung banyak derita. Bahwa dia akan mati di atas kayu salib tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah yang menarik adalah respon yang ditunjukkan oleh para murid terhadap pengajaran itu. Di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 32, di sana dikatakan bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, kata menegur yang digunakan oleh penulis Injil Markus bukan sekedar menegur biasa, tetapi sebuah teguran yang diungkapkan dengan sebuah tujuan untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap salah sehingga yang salah itu menjadi benar. Jadi dengan kata lain, dalam pikiran Petrus ketika dia menegur Tuhan Yesus, dia menganggap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang salah. Sehingga Petrus merasa berkewajiban harus menegur Tuhan Yesus, memperbaiki kesalahan itu sehingga menjadi benar.
Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Markus 8 ayat 33, ketika di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus memandang murid-muridnya, lalu ia memarahi Petrus, kalimat ini memberikan sebuah indikasi bahwa bukan cuma Petrus yang punya pemikiran seperti itu. Pemikiran bahwa Tuhan Yesus salah. Yang dikatakan Tuhan Yesus salah, bukan. Tetapi murid-murid yang lain pun juga punya pemikiran yang sama, bedanya Petrus berani menegur Tuhan Yesus. Nah tentunya Bapak Ibu menjadi pertanyaan, kenapa Petrus merasa apa yang dikatakan Tuhan Yesus salah? Bapak Ibu, ketika Petrus menganggap yang dikatakan Tuhan Yesus salah, artinya dia tahu apa yang benar. Nah, apa yang benar dalam pikiran Petrus? Bapak Ibu, Petrus kemungkinan besar punya cara berpikir, cara pandang atau pemahaman tentang konsep Mesias yang sama seperti masyarakat Yahudi pada umumnya saat itu. Bahwa Mesias adalah seorang utusan Allah yang akan membebaskan Israel dari perbudakan para penjajah dan kembali memulihkan kejayaan bangsa Israel. Dan Mesias seperti itulah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Nah, Petrus pun punya keyakinan yang sama bahwa Mesias akan datang untuk memulihkan keadaan umatnya, bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan Israel dari para penjajah, bahwa Mesias datang untuk memulihkan kejayaan umat Israel. Dan ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, apalagi melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, disitulah Petrus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajah dan memulihkan keadaan Israel. Bayangkan saudara apa yang dilihat oleh Petrus. Petrus melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan di kesempatan yang lain, Petrus melihat bagaimana Tuhan memberi makan lebih dari 4.000 orang dengan 7 roti. Jadi saudara, ada 2 peristiwa. Kita selalu hanya diajarkan tentang peristiwa yang pertama. Tuhan memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus pernah memberi makan lebih dari 4.000 orang dengan 7 roti. 2 peristiwa yang begitu luar biasa, yang menghebohkan. Dan mungkin kalau pada masa itu sudah ada dunia maya internet, tentu apa yang dilihat oleh Petrus, murid-murid, dan orang banyak itu akan viral di media massa, di media sosial. Karena itu sesuatu yang begitu mencengangkan, yang begitu luar biasa. Petrus pun juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong seorang anak yang kerasukan roh jahat. Petrus pun juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli di Dekapolis dan juga orang buta di Betsaida. Tuhan Petrus melihat itu semua. Dan ketika Petrus melihat itu semua, maka Petrus berpikir, betul Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus punya kuasa. Dia bisa memimpin umatnya untuk mengusir para penjajah dan memulihkan keadaan umatnya. Nah Bapak Ibu, ketika Petrus punya perspektif seperti itu, tiba-tiba mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa Mesias akan menderita dan mati. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Petrus. Petrus dan murid-murid yang lain merasa galau. Karena impian, harapan, cita-cita, penantian mereka seakan-akan tidak akan pernah terwujud. Tuhan tidak akan melakukan seperti yang mereka harapkan. Tuhan tidak akan melakukan seperti yang mereka inginkan, seperti yang mereka impikan. Besar kemungkinan para murid merasa galau. Dan kegalauan itulah yang mendorong Petrus untuk menegur Tuhan Yesus
untuk memperbaiki yang salah itu. Dengan harapan Tuhan Yesus akan kembali berjalan, berkarya, bertindak seperti yang diimpikan, diinginkan, dikehendaki oleh para murid. Bapak Ibu, ketika mendengar teguran Petrus, Tuhan Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Dia berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Artinya Petrus dikendalikan oleh pemikirannya sendiri. Iman Petrus, keyakinan Petrus didasarkan pada apa yang dia pikirkan. Bukan sosok diri Allah yang sesungguhnya. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa pengenalan akan Allah menjadi satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan beriman. Ketika seorang tidak mengenal Allah dengan baik, ketika seorang tidak mengenal Allah dengan benar, maka iman yang dia miliki didasarkan atas pemikirannya sendiri, atas apa yang dia lihat, dia ketahui, dan dia inginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Dan cara beriman seperti itu akan membuat kita punya Allah versi kita, bukan Allah yang sesungguhnya. Dan inilah yang banyak terjadi pada saat ini. Kita memiliki Allah versi kita, tetapi bukan Allah yang sesungguhnya karena kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Tetapi kita punya Allah yang kita mau, kita inginkan. Allah versi kita Allah seperti apa? Allah versi kita adalah Allah yang seperti Sinterklas. Yang ada untuk apa? Memberikan hadiah. Yang ada untuk apa? Memberikan apa yang kita inginkan. Kadangkala kita mengabaikan bahwa dia bukan sekedar Allah yang maha pengasih, tetapi Allah yang maha adil, Allah yang maha kudus. Allah yang membenci dosa, sehingga pada akhirnya kita hanya menuntut apa yang kita mau dari Tuhan, tetapi kita tidak menuntut diri kita untuk bisa melakukan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kita juga berpikir bahwa Allah itu, mungkin sebagian dari kita berpikir Allah itu seperti polisi yang marah kepada kita, yang tidak pernah tanggung-tanggung menghukum kita ketika kita berbuat salah. Tetapi pada saat yang sama kita tidak melihat Allah sebagai Allah yang penuh kasih. Padahal ketika kita memahami Allah sebagai yang penuh kasih, maka setiap teguran, setiap hukuman yang Allah berikan, itu semua adalah wujud kasih supaya kita kembali dari jalan kita yang salah dan kembali kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, tanpa sadar sebenarnya kita punya Allah versi kita. Karena kita tidak mengenal Allah dengan baik, dengan benar, dan iman kita tidak didasarkan pada pengenalan yang benar akan Allah. Akibatnya apa? Akibatnya ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita mau, maka muncul keraguan di dalam hati kita. Ketika impian kita tidak terwujud, maka muncul rasa tidak percaya. Ketika rancangan kita tidak berjalan, maka muncul pilihan, keinginan untuk meninggalkan Tuhan. Selain itu, ketika seorang tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, maka dia tidak bersedia untuk memikul salib. Dia tidak bersedia untuk menderita demi Tuhan. Karena dalam perspektif dia ikut Tuhan itu yang baik-baik saja, yang menyenangkan. Dia tidak sadar bahwa mengikut Tuhan pun ada hal lain tidak baik yang harus dialami karena iman kita kepada Tuhan. Sehingga ketika mengalami yang tidak baik itu, dengan begitu mudahnya mereka meninggalkan Tuhan dan memilih jalan lain. Apalagi ketika pada saat yang sama ada tawaran dunia yang datang kepadanya. Semakin menyenangkan, semakin menggiurkan, pilihan itu semakin masuk akal. Tanpa ragu mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan.
Dan ketika kita membangun iman di atas Allah versi kita, bukan di atas pengenalan yang benar akan Tuhan, maka yang terjadi kita menjadi beriman atau kita menyatakan diri beriman, tetapi cara hidup kita tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, peringatan yang teguran yang Tuhan tujukan kepada Petrus itu menjadi peringatan bagi kita. Apakah selama ini iman yang kita bangun di atas fondasi pengenalan yang benar akan Tuhan atau tidak? Apakah selama ini sebagai orang beriman kita sudah membangun relasi dengan Tuhan? Apakah selama ini sebagai orang beriman kita membaca merenungkan firman Tuhan? Apakah selama ini sebagai orang beriman kita menjaga interaksi dan komunikasi kita dengan Tuhan? Dan apakah selama ini sebagai orang beriman kita punya kerinduan untuk mengenal Allah yang benar, yang mengasihi kita itu? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita ingin mengenal Allah, sehingga dari pengenalan itu akan tumbuh keberanian untuk percaya, maka harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus bersedia untuk mencari Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dilandasi oleh kerinduan untuk mengenal Dia, dan juga menyaksikan mengalami karya kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tanpa kesediaan untuk merendahkan diri, disertai kerinduan untuk mengenal Allah, maka kita tidak akan pernah mengenal Dia. Tetapi ketika seorang rindu untuk mengenal Allah, kerinduan itu akan mendorong dia untuk mencari Allah. Kerinduan itu mendorong dia untuk berelasi dengan Allah. Kerinduan itu mendorong dia untuk membaca firman Tuhan, untuk beribadah, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia bisa mengenal Tuhan. Ketika seorang sungguh rindu untuk mengenal Allah, maka dia akan memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mengenal siapa diri Allah dengan benar. Dan bukan sekedar mengenal diri Allah dengan benar, tetapi pengenalan itu pun akan mengubah kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang baru, yang boleh menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka kita pun harus membangun relasi dengan Tuhan secara kontinu. Tidak ada pengenalan tanpa interaksi. Tidak ada pengenalan tanpa komitmen untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Tidak ada pengenalan tanpa kesungguhan untuk beribadah dan membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya sekali seminggu. Tetapi setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita, kita harus menjalani dengan sebuah kerinduan. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya ingin berinteraksi dengan Tuhan, sampai akhirnya saya bisa benar-benar mengenal Tuhan yang benar itu. Dan untuk mengenal Tuhan, kita perlu belajar untuk menjalani keseharian bersama dengan Tuhan. Tentunya sesuai dengan kebenaran Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah kita melihat, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menyaksikan pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa memahami kehendak-Nya, isi hatinya. Dan kita bisa memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Kini pertanyaannya, maukah kita mengenal Tuhan? Tuhan menyatakan dirinya melalui wahyu-Nya kepada kita, melalui firman-Nya kepada kita. Kini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau mengenal Dia dan membangun iman kita di atas pengenalan yang benar akan Tuhan? Saya percaya ketika kita mengenal Dia, maka kita punya keberanian untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak.
Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Firman yang mengingatkan kami agar kami bertumbuh dan bertambah dalam pengenalan kami akan Tuhan. Agar kami selalu mencari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan menjadikan pengenalan akan Tuhan sebagai fondasi dari iman kami. Tolonglah kami, bimbinglah kami, dan berkenan Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami, sehingga ketika kami mencari, kami menemukan Engkau. Ketika kami memanggil nama-Mu, Engkau memberi diri menjawab panggilan kami. Bahkan ketika kami membangun relasi dengan-Mu, Engkau pun membuka diri untuk kami kenali. Teguhkan iman kami juga ya Tuhan, agar dalam situasi sesulit apapun, kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami pun ingin berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing untuk pekerjaan kami, usaha kami, berkenan Allah memberkati. Kami pun juga ingin berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Beri hikmat, beri semangat agar mereka boleh meraih prestasi. Kami pun ingin berdoa untuk keluarga kami. Berikan damai dan sukacita selalu. Terlebih di tengah pandemi saat ini, biarlah kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Kami pun juga berdoa bersama untuk saudara kami yang sakit, anggota keluarga kami, teman, sahabat kami, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Berkenan Tuhan yang melawat, menjamah dan memulihkan. Dan kami pun mendukung saudara kami yang terkena COVID-19, Allah yang berkenan melawat mereka, mendampingi mereka di masa isolasi, sehingga mereka tidak putus harapan, mereka boleh merasakan Tuhan dekat bersama dengan mereka dan dikuatkan imannya. Berkati juga para tenaga medis, rumah sakit Kristen, Allah yang jaga, lindungi, berikan sehat, dan mampukan untuk boleh terus menolong banyak orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GKI Menteng. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi jemaat-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memimpin menolong umat untuk boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah gereja. Dan kami percaya melalui jemaat GKI Menteng, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang boleh mendapatkan berkat. Berkati juga kota Jakarta, Tuhan terus berkasih karunia menolong kota Jakarta dan juga menolong Indonesia. Berikan hikmat kepada pemerintah agar boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik demi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia, terkhusus juga demi terselesaikannya pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Karena itu setiap doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan saudara bisa diberikan melalui rekening gereja yang tertera di dalam layar. Marilah kita mengiringi persembahan kita dengan pujian dari KJ 291 bait 1-4. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebaikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya menceritakan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejarah, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat yang terkasih, marilah kita berdiri dan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan melalui doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Dalam situasi dan kondisi apapun, sesungguhnya Engkau Tuhan tetap setia menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan hari ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan kiranya Engkau Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini, sehingga menjadi berguna untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup di kala pandemi memang bukan perkara yang mudah. Namun Tuhan telah mengutus kita untuk menghidupi iman dan menjadi percikan harapan Tuhan bagi dunia. Karena itu, marilah kita kembali ke dalam keseharian kita sebagai umat yang berani percaya. Untuk menyambut berkat Tuhan, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan kelima, Ku heran Allah mau memberi.
Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera kini sampai selama-lamanya.